Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berada pada sesi self-controlling. Sebuah mekanisme atau cara bagaimana menghasilkan orang-orang yang cakap secara emosi dan spiritual. Berbagai faktor telah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, termasuk apa yang dimakan dan pola makan berhubungan dengan emosional dan spiritual intelligence. Di New Zealand diadakan sebuah riset terhadap 4.000 pelajar. Mana yang pola makannya baik dan mana yang pola makannya buruk. Ternyata orang yang memiliki pola makan baik, kesehatan mentalnya jauh lebih baik. Jarang stres, jarang depresi. Jadi ada sebuah kesimpulan bahwa pola makan kita menentukan juga kesehatan mental kita. You are what you eat. Engkau adalah apa yang kau makan. Riset lagi, bahwa makanan alami, ya, apabila dimakan terus-menerus, ternyata 26% orang-orang yang memakan makanan alami seperti buah, sayur, biji-bijian, mereka memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dibandingkan dengan makanan-makanan seperti fast food dan seterusnya. Kembali terbukti bahwa makanan adalah berpengaruh terhadap kecerdasan emosional dan spiritual seseorang. Saya ingin menyampaikan ini bahwa puasa itu mengapa dinamakan self-controlling. Karena itu juga salah satu yang utama adalah mengatur makanan. Bahkan bukan hanya menahan makan, bukan hanya menahan hawa nafsu lainnya, tetapi juga ketika buka puasa, makanannya apa? Coba lihat. Nabi Muhammad SAW, ia memakan kurma saja. Ya, ketika buka puasa. Kenapa? Banyak sekali kita makan kurma tapi kita tidak paham. Katanya itu sunnah, yaitu pahala. Hal yang sangat mengejutkan, ternyata kurma ini adalah makanan yang sempurna. Ia mengandung serat. Anda tahu bahwa serat itu sangat dibutuhkan untuk pencernaan kita. Kemudian ia juga memiliki vitamin, ia memiliki kalsium dan mineral. Bahkan 30 menit setelah makan kurma, maka energi itu tergantikan. Setelah kita kehilangan energi, dia menggantikan gula kita untuk membuat kita lebih sehat lagi. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa puasa itu adalah memiliki kekuatan untuk melahirkan manusia yang takwa. Bingung ya? Tidak makan, mengatur makan, kok manusia yang takwa? Dijelaskan itu sudah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah bagi orang yang beriman, orang yang punya belief, orang yang punya kepercayaan, menghasilkan orang yang takwa. Nah, artinya takwa ini bukan hanya takwa ia rajin sholat, takwa ia pandai ibadah, namun takwa pun didefinisikan di dalam Al-Quran. Sudah sering saya sampaikan kepada Anda, tapi tidak apa-apa, saya ulang-ulangi sebagai pengingat saja. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birro antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib, walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi takwa itu bukanlah hanya menghadapkan dirimu ke barat atau ke timur, tetapi engkau beriman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Saya tidak teruskan ayat itu, tapi apabila diteruskan, dia menjelaskan tentang nilai-nilai 165. Itulah orang-orang yang takwa. Artinya di dalam takwa, fenomena-fenomena emosional spiritual seperti iman pada Allah, iman kepada hari kemudian, sholat, zakat, memberi ke orang-orang yang miskin adalah bagian dari takwa yang disempurnakan dengan puasa. Karena ketika puasa sudah terbukti bahwa puasa bisa menurunkan kadar stres hingga 26%. Puasa juga bisa menekan hormon kortisol yang membuat orang stres dan ketakutan. Inilah kaitan bahwa puasa berhubungan dengan takwa. Nah, sekarang terjawab, innama bu'istu liutamima makrimal akhlak. Tidak diturunkan aku Muhammad kecuali akhlak. Akhlak itu karakter. Karakter berhubungan dengan self-controlling. Self-controlling berhubungan dengan puasa. Artinya ketika seorang berpuasa, ia sesungguhnya sedang melatih jiwa. Dan juga riset di NASA bahwa sel-sel kita berubah setelah 21 hari merubah kebiasaan. Ini bukan 21 hari semata, tapi 30 hari untuk lebih menjamin perubahan-perubahan kebiasaan, perubahan-perubahan
pada sel kita untuk menghasilkan karakter baru. Subhanallah, NASA melakukan riset, kemudian ahli-ahli di New Zealand melakukan riset, tetapi sesungguhnya terbukti bahwa pola makan kita menentukan. Bukan hanya sekedar makanan yang halal semuanya kita makan, tapi halalan toyibah, makanan yang halal tapi toyib, makanan yang perlu dimakan, makanan yang terpilih untuk membangun bukan hanya kesehatan, tetapi kecerdasan, emosi, dan spiritual Anda, untuk melahirkan Anda menjadi orang yang cakap secara emosi, cakap secara mental, cakap secara jiwa, yang terbukti 80% penentu keberhasilan Anda. Selamat menjaga pola makan, makanlah halalan toyibah.